Novel audiobook karya Margate dengan judul Carmilla. Selamat mendengarkan. Bab 7. Hari itu Fanny genap setahun. Rumah kecil di Kebayoran itu penuh dengan gelak tertawa sanak saudara. Di ruang tengah telah dipasang sebuah meja panjang dialas dengan kain putih. Ibu Faisal memasang bunga-bunga anjelir merah putih di atasnya, dijepit dengan jarum pentul. Susi turut membantu. Di dapur, Ibu Carmilla masih sibuk menghias hidangan-hidangan. Tinus dan Martin bermain-main dengan Fanny di atas perahu karetnya di halaman belakang. Faisal membuat sebuah kolam untuk mengajar anaknya berenang. Fanny sudah dapat berjalan, meskipun masih seperti orang mabuk, dan bermain-main dalam air bersama ayahnya menjadi kegemarannya yang istimewa. Pukul 6, Faisal pulang. Mendengar suara mobil ayahnya, Fanny segera berdiri dan berlompat-lompat. "Halo!" seru Faisal seraya melambai-lambaikan boneka beruang yang ditemukannya di beranda muka. Bukan buatan senang hati Fanny melihat ayahnya. "Papa, Papa," katanya berulang-ulang. Faisal mengulurkan tangannya dan Fanny keluar dari perahunya. "Mana Kak Mila?" tanya Tinus dan Martin berbareng. "Masih di sekolah." "Praktikum?" "Iyap." Seru Fanny meminta bonekanya. Di dalam rumah semua orang menantikan Faisal. "Mengapa Carmilla tidak ikut?" tanya ayahnya. "Masih praktikum." Laki-laki tua itu tidak berkata apa-apa lagi mendengar itu. Diketuk-ketuknya pipanya, dan Fanny memperhatikan kakeknya dengan penuh minat. "Kita mulai atau menunggu Carmilla?" tanya Ibu Faisal. "Kita mulai jam 7 nanti?" tanya Ibu Carmilla yang masih berharap anaknya akan datang. Faisal diam saja memandangi anaknya. "Bagaimana Faisal?" tanya mertuanya. "Engkau berhasil menemui dia?" Faisal menghela napas dan cepat-cepat mengalihkan kembali pandangannya kepada Fanny yang tengah asyik menyaksikan abu berterbangan dari pipa kakeknya. "Mungkin dia tidak datang. Biarlah kita tunggu sampai jam 7, kata ayah Faisal menengahi. Ayah Carmilla tidak hadir, belum pulang dari tugas ke Sumbawa. Sementara itu makin banyak sanak saudara yang datang. Kebanyakan saudara-saudara Faisal. Dari pihak Carmilla cuma hadir bibi, paman, dan seorang adik laki-laki ayahnya. Semua orang menanyakan mana Carmilla. "Dia masih membenci suaminya," kata seseorang. "Dia tidak menyukai anaknya," kata yang lain. "Dia sudah bercerai. Dia memang tidak pernah tinggal serumah dengan Faisal." Dan banyak lagi yang dikatakan tamu-tamu itu. Tapi Faisal sendiri tidak berkata apa-apa. Dia asik duduk memangku anaknya dan bermain-main dengannya. Fanny makin lama makin gelisah. Setiap kali ada tamu datang, dia tentu kena ciuman dan itu membuatnya tidak senang. Bila ada orang mendekatinya, lekas-lekas disembunyikannya mukanya dalam pelukan ayahnya dan menolak ciuman yang dipersembahkan para bibi dan paman. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menangis, mencari ibunya. Selama ini, setiap pekan dia selalu mengunjungi ibunya dan bermalam di sana. "Kenapa dia?" tanya neneknya. "Mama, Mama," lengkingnya tanpa mempedulikan orang-orang yang bergembira ria dengan makanan semeja penuh. Biasanya, dia tidak pernah mencari ibunya.
Kenapa dia, Sally? Mau tidur? Faisal tidak menyaut. Didukungnya anaknya, lalu dibawanya masuk ke kamar. Pesta berjalan dengan meriah, tapi yang berulang tahun menangis terseduh-seduh di kamarnya mencari ibunya. Tinus masuk. "Kak, Fanny mesti meniup kuenya." "Ah, sudahlah. Dia sedang menangis," kata Faisal dengan sedih. Semua boneka diturunkan dari rak oleh Faisal dan diletakkannya di hadapan anaknya. Tapi Fanny tidak terhibur. Dia tetap ingin bertemu dengan ibunya. Sayang, kata Faisal kehabisan akal. "Sudah hampir pukul 9, Fanny. Masa kita mau ke tempat mama? Kita bobo ya?" Fanny menggeleng-geleng. Mama. Faisal menghela napas. Diangkatnya anak itu dari tempat tidurnya, lalu didukungnya keluar dan langsung ke garasi. Tanpa setahu siapapun, dibukanya pintu garasi. "Nah, diamlah sekarang sayang. Kita ke rumah mama ya. Fanny ketemu mama." Carmilla sedang bernyanyi-nyanyi di dalam kamarnya. Dia tengah asyik menelungkup di ranjang, membuka-buka diktat untuk besok. Carmilla mengulang tingkat 3 dan rajinnya bukan alang kepalang. Besok tentu akan ada quest lagi. Perlu lihat-lihat parasitus sedikit. Diperhatikannya ciri-ciri cacing tambang jantan, cacing tambang betina, telur yang sudah dibuahi, yang belum, dan besok asisten yang bulu matanya lentik itu akan menerangkan semuanya kembali dengan tekun dan bermenit-menit tak mau menggeser dari samping Anita, mahasiswi yang paling genit dalam kelas. Anita yang montok itu, aduh, kenapa mengantuk betul aku malam ini? Besok praktikum, tidak siap-siap, bisa dapat monyet tertawa. Minggu lalu sudah kursi terbalik. Kalau tidak naik, celaka. Oh iya, katanya menepuk dahi. Aku belum menulis surat. Edo tentu sudah lama menantikannya. Sudah pukul 9. Lihat-lihat cacing sejam. Pukul 10 mau menulis surat. Tiba-tiba angin dingin menerpa dari belakang. Pintu kamarnya yang tidak terkunci terbuka lebar dan Mama! Begitu riangnya suara anak itu. Carmilla cepat-cepat menoleh dan bangkit dari telungkupnya. Tapi terlambat, Fanny sudah menerkamnya dan di belakangnya berdiri Faisal. "Oh, Mama!" kata Fanny sambil memandangnya. Kedua bibirnya tersenyum. Carmilla duduk di atas tempat tidur, membungkuk dan menciumnya. "Anak nakal, malam-malam begini," katanya pura-pura marah. "Dia menangis, mencari ibunya," kata Faisal sambil duduk di ujung tempat tidur. Carmilla tertawa. "Mengapa tidak kau minta ayahmu mencarikan ibu bagimu? Ibu yang akan tinggal bersamamu. Malam-malam begini engkau tidak usah berkeliaran." "Ikut ke rumah," potong Faisal cepat-cepat. "Tidak, aku tidak mau pergi." "Kenapa sih? Tadi kau cari aku di sekolah. Sekarang aku dipaksa ke sana." "Bukan begitu. Kan Fanny setahun." "Ya aku tahu. Kenapa kalau setahun? Pesta hebat-hebatan. Seperti anak raja. Kan ada engkau ayahnya. Cukup. Fanny kan memang tidak beribu, bukan?" Fanny dengan manja memeluk ibunya. Faisal amat ingin mencekik Carmilla untuk kata-katanya. Carmilla terbahak-bahak melihat Faisal menjadi pucat. "Dengarlah, untuk apa terus-menerus kau ajak anak ini kemari? Dia akan sulit berpisah denganku nanti. Padahal 3 tahun lagi aku akan pergi." "Sudahlah. Jangan bicarakan perkara nanti.
Anak ini membutuhkan ibunya. Titik. Carmila tersenyum memandangi anaknya. Kita keluar yuk, Van. Mama punya biskuit asin. Fanny suka biskuit asin. Anak itu mengangguk dengan mata bersinar-sinar. Ah, kau, kata ayahnya menepuk kepalanya. Apa juga kau suka? Sudah jam 10, bawa dia pulang. Nanti masuk angin, kata Carmila sambil menyerahkan Fanny. Faisal mendukungnya. Baru selangkah, Fanny sudah menoleh ke belakang dan melihat ibunya tegak berdiri memandanginya. Dia menangis. Dijulurkannya kedua lengannya ke belakang dan menambah keras tangisnya. Carmila jadi iba. Dia maju menghampiri dan mengambil anaknya kembali. Sudah. Fanny tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Mau tidur di sini dengan mama. Iya. Nah, baiklah. Tapi jangan nangis ya. Dibawanya anaknya masuk ke kamarnya dan dibujuknya anak itu. Faisal mondar-mandir di kamar. Ketika didengarnya tangis anaknya sudah reda, dia berteriak. Aku pulang ya. Carmila tidak menyaut. Dia tengah asyik menelungkup mempelajari cacing-cacing. Di sampingnya tertidur nyenyak anaknya.